Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas adverb yang mana di situ menjurus ke beberapa fungsi. Adverb itu adalah kata keterangan ya. Terusannya yang materi kemarin nih. Semoga nanti ini membawa pencerahan buat teman-teman. Oke, lanjut langsung saja. Di sini adalah macam-macam adverb. Sentence adverb itu menjelaskan keseluruhan dari kalimat. Nah, jadi adverb yang menjelaskan dari keseluruhan kalimat. Jadi intinya itu di adverb itu sendiri. Gitu. Terus ada lagi yang kedua explanatory adverb yang menjelaskan rincian atau contoh. Terus ada lagi exclamatory itu menjelaskan luapan emosi gitu ya. Terus ada lagi interrogative adverb, itu menyatakan kata tanya gitu ya. Terus ada lagi relative adverb yang berfungsi di situ menjelaskan fungsi penghubung ya. Adverb sebagai penghubung itu sendiri ya. Terus ada lagi conjunctive adverb yang sekaligus berfungsi sebagai adverb, maksudnya sebagai penghubung ini dari ya. Adverb yang sekaligus berfungsi menjadi penghubung atau konjunktif kayak gitu. Seperti itu. Di sini ada sentence adverbs dulu kita bahas ya. Sentence adverbs itu menjelaskan keseluruhan dari kalimat itu sendiri ya. Kayak contohnya maybe. Jadi gabung dia, bukan pisah. May terus be itu tidak, tapi digabung dia. Dia fungsi katanya, kelas katanya sebagai adverb. Yang kedua itu probably itu mungkin itu juga sama adverb. Terus ada lagi fortunately, terus unfortunately gitu ya. Fortunately itu untungnya, kalau unfortunately itu sayangnya. Actually itu sebenarnya. Seperti itu. Terus contoh-contohnya di sini ya. Paijo fell down from motorbike last night. Fortunately he is hospitalized now. Paijo jatuh dari motor tadi malam. Sayangnya dia dirawat di rumah sakit sekarang kayak gitu. Jadi setelah fortunately itu ada koma, baru diikuti kalimat seperti itu ya. Yang kedua, actually she still loves me. Sebenarnya dia perempuan tuh masih mencintaiku gitu. Jadi setelah actually ini ada koma. Actually she still loves me. Terus cara penulisan kalau untuk speaking ya cuman dijeda sebentar gitu ya. Actually she still loves me gitu. Jadi ada jeda. Terus ada lagi explanatory adverb yang menjelaskan ini ya, bentuk rincian atau contohnya seperti kayak gitu ya. Di antaranya adalah kayak gitu ya. Contoh kayak gitu ya. Ini bisa kalian pilih satu persatu dari mereka, tinggal cocokin apakah ini cocok dengan yang akan dijelaskan atau akan dirincikan atau tidak gitu ya. Contoh-contohnya, I have many friends here, such as, seperti diantaranya ya, gitu. Saya memiliki banyak teman di sini, seperti contohnya siapa saja, Pak Ijo, Tukiem, dan seterusnya. Jadi koma kayak gitu nanti. Yang kedua, she has many kinds of chicken. Dia memiliki banyak macam-macam dari ayam. Example Gracia itu contohnya sama aja ya. Seperti itu, titik-titik nanti 1, 2 Manado chicken, semisal Kediri chicken dan seterusnya. Seperti itu. Jadi menyatakan contoh atau diantaranya adalah. Jadi karakternya setelah sebelum dari explanatory ini didahului koma dulu. Seperti yang sudah dicontohkan itu, baru titik 2 itu apa saja, A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Terus ada lagi exclamatory adverb itu menjelaskan luapan emosi ya. Jadi di sini kalau kita memfungsikan sebagai adverb itu sebenarnya how ya, bukan what. Jadi kalau what itu
bukan termasuk exclamatory, tapi bisa digunakan. Itu semacam expression ya, expression. What a pity you are, seperti itu. Kasihan deh lu gitu. What a good girl you are, cantiknya kamu, kayak gitu ya. What a naughty boy you are. Jadi setelah setelah what itu diikuti non atau non phrase gitu, baru subject verb gitu. Itu untuk membuat ekspresi seperti itu ya, luapan emosi. Kalau untuk exclamatory sendiri menggunakan how. Setelah how itu ketemu adjektif atau adverb. Nah, ini pentingnya kelas kata. Nanti saya akan bahas apa sih kelas kata. Kelas kata itu apa saja sih gitu, fungsinya sebagai apa, dan dia harus bertempat di mana saja gitu. Saya akan bahas di materi selanjutnya. Di sini how beautiful you are. How, setelah how ini ketemu adjektif atau adverb, baru diikuti subject verb gitu ya. Yang kedua, how slowly you walk. Jadi betapa dengan pelan kamu jalan gitu. Seperti itu. Itu untuk exclamatory adverb itu sendiri. Terus ada lagi interrogative adverb. Interrogative adverb itu menyatakan pertanyaan yang mana di situ menggunakan adverb atau kata keterangan seperti when, where, why, how gitu ya. Umumnya kapan, di mana atau kemana, why kenapa, how bagaimana gitu ya. Contoh-contohnya, you go to school. Nah, untuk menanyakan yang ditanda merah itu, to school itu keterangan tempat ya, keterangan tujuan. Berarti where do you go? Jadi yang ditanda merah itu diganti dengan where, terus ditambahkan do di depan you go itu. Jadi where do you go, seperti itu aja. They come to Kediri. Nah, because Kediri has kampung Inggris. Mereka datang ke Kediri karena Kediri memiliki kampung Inggris, gitu ya. Jadi di sini menyatakan bahwasanya alasannya because Kediri has kampung Inggris itu kita tutup dulu, jadi diganti dengan why. Karena setelah because itu alasan dari kalimat tersebut gitu ya. Berarti diganti dengan why. Setelah why letakkan do ya. Why do, langsung ditulis itunya. Why do they come to Kediri? Kenapa sih mereka pergi ke Kediri? Because apa dan seterusnya gitu ya. Because Kediri has kampung Inggris, because apa gitu. Seperti itu. Ini konsep ini bisa dipakai di when bisa, terus how bisa, seperti itu guys. Sama konsepnya, tergantung nanti mengikuti tensesnya. Makanya kita bahas dulu tenses agar teman-teman tidak bingung gitu ya. Terus ada lagi relative adverb. Relative adverb itu adverb yang yang menghubungkan kalimat itu dengan kalimat lain gitu ya. Jadi di sini ada when, why, where gitu. Sebenarnya ada that, itu umum ya. Itu. Tapi kita pakai ini aja biar jelas dulu gitu ya. Kampung Inggris, where people study English is crowded now. Kampung Inggris di mana orang-orang belajar bahasa Inggris itu sangat ramai gitu ya. Jadi where itu sebenarnya merefer kepada kampung Inggris itu sendiri. Kampung Inggris di mana orang-orang belajar bahasa Inggris, kayak gitu maksudnya. Atau kampung Inggris kemana orang-orang belajar bahasa Inggris ya, sangat ramai gitu. Yang kedua, I know the reason why you call me. Aku tahu alasan apa ya, kenapa kamu, alasan itu ya merujuk ke why itu gitu ya. Alasannya kenapa kamu nelponku gitu. Jadi cara penyebutannya bukan I know the reason why do you call me, karena itu bukan kalimat tanya, karena itu namanya anak kalimat gitu. Seperti itu guys. Oke, jadi penyusunannya tidak boleh ada kata kerja bantu di situ. Di depannya subjek itu, sebelum subjek itu nggak boleh gitu guys. Terus ada lagi conjunctive adverb. Conjunctive adverb itu menghubungkan ya, karena di sini sebagai penghubung juga ya.
seperti so, consequently, hence, dan seterusnya. Di sini ada rumusnya ya. Setelah subject verb diikuti itu titik, terus ada koma di bawahnya itu. Nah, terus ada lagi conjunctive adverb. Di situ koma terus subject verb. Contohnya I am sick ya, I am sick. So I take rest gitu ya. I am sick, so I take rest. Atau bisa juga I am sick, hence I take rest. Itu maknanya juga bisa sama gitu, karena ditulis dengan conjunctive adverb ini sendiri gitu. Sebenarnya banyak opsi-opsi gitu ya. Saya sakit karenanya itu, atau jadinya aku istirahat gitu. Jadi maknanya merefer ke sana karena dia menggunakan conjunctive adverb. Kalau kamu menggunakan conjunctive adverb, ya seperti itu jadinya kayak gitu. Seperti itu guys. Ini gaya bahasanya. Terserah kamu milih yang mana gitu. I'm sick, so I take rest. Boleh. I'm sick, hence I take rest. Gitu. Gak apa-apa gitu. Gunakan salah satu itu guys. Atau juga I am sick, consequently I take rest. Atau juga I'm sick, consequently I take rest. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian ya kalau ini